Salam semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Kita masih melanjutkan tema yang sangat menarik, yaitu keluarga dan perceraian menurut Alkitab. Nah, saudara yang kasih Tuhan, memang kita harus punya prinsip yang teguh dalam memahami teks Alkitab. Kita nggak bisa memahami teks Alkitab itu dengan diskriminasi, dengan cara tidak konsisten. Jadi kalau memahami teks Alkitab itu tidak bisa mengambil, mengerti, memahami satu ayat atau satu kata atau satu perikop. Kita harus menghubungkan dengan penuh kesetiaan dan rasa hormat, menghubungkan satu teks itu dengan teks-teks Alkitab yang lain yang berhubungan. Maka setiap rumusan pembahasan tentang firman Tuhan yang saya sebut namanya pengakuan iman kita, tentang perempuan, tentang keluarga, tentang perceraian, tentang pelayanan, itu tidak bisa dibangun dari satu ayat atau satu teks yang kurang jelas, yang kurang pasti. Maka kita harus menghubungkan dengan teks seluruh kebenaran Alkitab yang pasti berhubungan. Yang tidak ya tidak perlu dibahas, tapi yang berhubungan harus dibahas. Nah, yang kedua, kebenaran yang kita rumuskan itu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran teks yang lain, apalagi bertentangan dengan kebenaran seluruh teks Alkitab yang berhubungan dengan tema tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih, saya ambil contoh misalnya, memahami tentang perempuan, pelayan perempuan. Ada beberapa gereja yang melarang untuk perempuan mengajar, perempuan berkhotbah, perempuan menjadi pemimpin, perempuan jadi gembala. Pertanyaan saya, apakah itu berlaku dalam konteks teks ditulis ditujukan kepada kelompok tertentu atau berlaku secara universal? Nah, saudara, kalau itu berlaku secara universal, pertanyaan kedua, apakah rumusan yang kita bangun itu tidak bertentangan dengan teks yang lain, misalnya tentang pelayan perempuan? Kalau kita berpandangan, sudah merumuskan rumusan teologi pandangan kita, itu bahwa perempuan tidak boleh apa-apa di dalam gereja dan hanya berdiam diri dalam pertemuan jemaat, pertanyaannya, mengapa di dalam teks-teks Alkitab yang lain itu ada nabi perempuan, ada pelayan perempuan, ada juga pengajar perempuan, ada juga gembala suami istri di sebuah tempat jemaat rumah. Nah, itu kan kita bisa disebut nanti seorang penafsir atau seorang pemaham firman Tuhan yang tidak paham atau yang tidak konsisten. Oleh karena itu, kenapa saya membahas ini? Saya khawatir atau saya mencurigai bahwa orang yang bertanya kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan, "Guru, bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Ini memahami satu teks, satu ajaran yang tertulis yang dikatakan Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ada tertulis, bahwa telah difirmankan. Ini mereka ini pengikut, sebagian besar adalah pengikut Rabi Hillel. Jadi saya mencurigai mereka dicemari atau terkena ragi dari ajaran Rabi Hillel. Nah, saudara, masih ada beberapa teks yang lain, misalnya menafsirkan tentang Yesus sebagai kepala. Apa yang kita pahami? Padahal bahasa aslinya kan cuma kepale, ya kan? Lalu Yesus sebagai kepala diterjemahkan, dipahami seperti apa? Lalu suami sebagai kepala rumah tangga, apa? Apa yang kita pahami tentang itu? Nah, ini akan berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami atau mengajarkan tentang perceraian yang tertulis di dalam Alkitab dan membahas beberapa teks tentang keluarga, percabulan, perzinahan, dan perceraian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung pembahasan kita pada tema tentang perceraian ini ditinjau dari kata yang dipakai, yaitu porneia,
diterjemahkan atau ditulis dalam Alkitab ini dengan zina. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini diterjemahkan fornication atau percabulan. Dan biasanya dibedakan dengan kata Yunani moikeia. Jadi porneia itu artinya fornication, itu diterjemahkan percabulan dari kata porneia, lalu dibedakan dengan moikeia yang artinya perzinahan. Nah, itu ditujukan kepada siapa kata-kata itu? Nah, beberapa orang dari kelompok yang pertama mengatakan lazimnya adultery atau perzinahan itu dianggap sebagai tindakan orang yang sudah menikah lalu bercinta dengan orang lain yang bukan pasangannya, antara lain ya pelacur dan sebagainya, atau bersetubuh dengan selain pasangannya atau selain suami istrinya. Itu adultery. Sedangkan fornication atau percabulan itu menunjuk kepada perbuatan perilaku seks orang yang belum menikah, masih lajang, tetapi bercinta dengan satu orang atau berganti-ganti orang. Nah, atau main pelacur atau bersetubuh dengan orang lain. Nah, tetapi ada orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus menyebut hal ini adalah perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan dan baru diketahui sesudah pernikahan. Di dalam Ulangan 22 ayat 13 sampai 21. Saudara, orang menikah tapi didapati sudah tidak perawan. Nanti kita baca teksnya. Kejadian ini diperbolehkan bercerai. Jadi orang itu menikahi seseorang, tapi ternyata setelah dia menghampiri atau bersetubuh dengan dia, orang itu mendapati bahwa dia sudah tidak perawan. Nah, kejadian ini diperbolehkan untuk bercerai karena ada pengkhianatan atau manipulasi atau pembohongan pengakuan kepada publik. Dia mengaku perawan atau mengaku perjaka, tapi ternyata sudah tidak lagi. Nah, tetapi jika orang tuanya bisa menunjukkan tanda-tanda keperawanan anak gadisnya, maka pihak suami didenda, kasusnya ditutup, lalu dia harus tetap hidup bersama dengan perempuan itu seterusnya. Nah, jika orang tua perempuan tidak bisa menunjukkan tanda-tanda keperawanan, maka si perempuan itu dibawa keluar kota dan dilempari batu hingga mati. Ini ya. Teks inilah yang memungkinkan untuk bercerai. Dua guru baik Hillel maupun Shammai itu menyetujui jika ada pengkhianatan ikatan pernikahan baik sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan bisa bercerai. Nah, kita baca sekarang Ulangan 22 ayat 13 sampai 21. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, ya. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, ini bukan kasus coba-coba loh ya, bukan. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa Alkitab itu boleh coba-coba dalam pernikahan, bukan. Di dalam hidup ini memang ada hal yang bisa dicoba-coba, lalu kalau oke lanjut. Tetapi ada pula hal yang nggak boleh coba dan nggak boleh coba-coba. Di antaranya berumah tangga, di antaranya berkeluarga. Walaupun ada beberapa negara yang sudah membiarkan praktek hidup yang tidak sesuai Alkitab, yaitu praktek hidup bersama tanpa ikatan pernikahan apa-apa, tanpa ikatan hukum apapun. Ini bukan ajaran firman Tuhan, ini bukan ajaran Alkitab. Tetapi negara itu membiarkan. Ya, beberapa negara, saudara tahu itu, bisa diklik di Google negara mana saja. Nah, ingat, tetapi itu bukan pengajaran firman Tuhan. Hidup bersama tanpa ikatan, coba-coba, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok selesai putus. Ingat, itu bukan pengajaran firman Tuhan. Bahkan bangsa Yahudi pun, waktu itu yang gampang bercerai dalam konteks pengikutnya Hillel, juga tidak pernah ada ajaran atau rekomendasi untuk hidup coba-coba, hidup kumpul atau hidup bersama coba-coba tanpa ikatan. Tidak ada sama sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nantikan video saya selanjutnya.
dalam konteks perceraian menurut pengajaran Alkitab atau tema perceraian yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan memberkati saudara. Salam.